Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, senang sekali Lose Yuli jumpa lagi dengan adik-adik semua di awal tahun 2022. Lose percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik semua, sebelum memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021. Sekarang ini kami memasuki tahun 2022, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami semua agar kami semakin cinta akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sertai acara ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan menyayangi kita. Kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik Lovely, selamat tahun baru. Senang sekali hari ini bisa menyapa kalian lagi di tahun yang baru, tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita semua dan memelihara kita sampai hari ini. Kita masih hidup, sehat, bisa bernapas, bisa bergerak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Yuk, Lause mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bergerak. Kalian ikutin ya perintah dan gerakan Lause. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Berdiri yang tegak. Siap? Sekarang rentangkan tangan ke depan. Tangan di pinggang. Kaki kanan digoyang-goyang. Kaki kiri digoyang-goyang. Kepala ke depan,
kepala ke belakang, berjalan, melompat. Yes, senang sekali ya adik-adik. Kita masih bisa bergerak. Terima kasih Tuhan karena kami masih hidup. Oke, sekarang kalian lipat kedua tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih diberi kesempatan hidup. Kami bisa bernafas, kami masih bisa bergerak. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita Lause hari ini diambil dari sebuah buku yang sangat istimewa. Buku apa itu? Apakah kalian tahu? Ya, benar sekali. Alkitab. Nah, hari ini Lause akan bercerita dari Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi ya, Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Papa, Mama, dan adik-adik semua yang ada di rumah bisa ikut membuka Alkitabnya ya. Nah adik-adik, setiap hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Mereka berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Dan banyak sekali orang yang datang dan mengikuti Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kenapa banyak orang ingin dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, betul. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus suka menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan orang banyak itu ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di suatu kota yang bernama Nain. Ucapkan bersama Lause ya. Nain. Kota apa? Nain. Bagus sekali adik-adik. Nah, waktu mereka dekat dengan pintu gerbang kota, tiba-tiba mereka terkejut. Hah? Suara apa itu ya? Sepertinya suara seorang ibu sedang menangis. Ya, betul sekali. Tapi kenapa ibu itu menangis ya? Sebenarnya ada apa? Lalu Tuhan Yesus, murid-muridnya, dan orang banyak itu berjalan mendekat. Mereka melihat beberapa orang sedang mengangkat sebuah tandu. Dan di atas tandu itu terbaring seorang anak muda. Dia sudah tidak bergerak, tidak bernapas. Dia sudah meninggal adik-adik. Anak muda itu dibawa untuk dimakamkan. Oh, ternyata yang meninggal itu adalah anak dari ibu yang menangis itu adik-adik. Ibu itu sangat sedih sekali. Gimana tidak sedih adik-adik? Ibu itu seorang janda. Suaminya sudah meninggal. Dan sekarang anak laki satu-satunya juga meninggal. Dan sekarang ini ibu itu sendirian, tidak punya siapa-siapa lagi.
ibu ini sangat kesepian adik-adik. Dan waktu Tuhan Yesus melihat ibu ini, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada ibu ini? Jangan menangis. Setelah menghibur ibu itu, Tuhan Yesus berjalan menghampiri tandu itu dan menyentuhnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu tiba-tiba anak itu membuka matanya. Kemudian ia bernafas. Lalu ia duduk dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia berdiri, dia berjalan, dan dia berlari adik-adik menghampiri ibunya. Ibunya sangat terkejut dan sekaligus gembira karena anaknya yang sudah meninggal itu sekarang hidup kembali. Wah, sungguh suatu keajaiban sudah terjadi setelah ibu itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini ketakutan dan terheran-heran adik-adik. Mereka semua memuji-muji Allah yang luar biasa. Mereka juga menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus ini kepada orang-orang lain. Adik-adik, siapa yang sudah membuat anak yang meninggal itu hidup kembali? Siapa? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Memangnya Tuhan Yesus itu siapa? Kok bisa membuat anak yang sudah meninggal itu hidup kembali? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang percaya, angkat tangannya. Ikutin kata-kata Lause. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Allah yang berkuasa, yang bisa menolong ibu itu dan pasti bisa menolong saya. Sekali lagi, katakan bersama dengan Lause. Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Allah yang berkuasa, yang bisa menolong ibu itu dan pasti bisa menolong saya. Sekarang turunkan kedua tangan kalian. Ingat adik-adik, waktu kalian sedih, waktu kalian sakit, sendirian, jangan pernah takut adik-adik. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menyertai kalian semua dan akan menolong kalian semua. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa. Allah yang selalu sanggup menolong kami semua. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami juga hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan Yesus. Dan tolong kami ya Tuhan untuk selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.